Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berjumpa lagi dengan saya untuk membahas tema-tema penting di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan paradigma kritis agar kita bisa mendapatkan konsepsi-konsepsi yang betul-betul murni, yang tidak tercampur dengan takhayul-takhayul, dan agar paradigma kita adalah paradigma yang komprehensif, sehingga kita tidak terkaget-kaget kalau ada orang mengatakan sesuatu yang agak berbeda dengan kita, bahkan mungkin sangat berbeda dengan kita. Karena bisa saja yang dikatakan oleh orang lain itu membuat kita kaget karena kita memang belum pernah membaca apa yang mereka baca. Karena itu, kita akan membahas ini benar-benar secara objektif. Dan kalau salah, nanti bisa kita koreksi terus-menerus. Tidak ada kata klaim kebenaran, tidak ada. Karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada adalah kita harus selalu berproses, kita selalu membaca, dan kita berusaha untuk terus mendekati kebenaran. Itu adalah prinsip Hanif. Pada kesempatan ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Untuk memahami ayat ini secara baik, kita memerlukan logika yang kuat. Juga kita membutuhkan perspektif historis. Pemahaman tentang sejarah kita harus betul-betul kuat. Kalau logika kita tidak kuat, ditambah lagi kalau pemahaman sejarah kita tidak bagus, maka kita akan berpotensi besar gagal memahami dua ayat ini. Karena itu sekali lagi siapkan Al-Quran kita, Quran terjemah kita, kemudian nanti apa yang saya sampaikan kita cek langsung di dalam Al-Quran agar kita betul-betul bisa memahami apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Dalam kajian kita akan selalu membiarkan Al-Quran ini berbicara tentang dirinya sendiri. Kalau Al-Quran sudah berbicara tentang dirinya sendiri, maka itu adalah penafsiran yang benar. Sebelumnya diterangkan bahwa Alkitab tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Dan Alkitab itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa itu ada kriterianya. Kriterianya dijelaskan di dalam dua ayat ini. Yaitu alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman bil ghaibi, kepada yang ghaib, wa yuqimuna, dan mereka mendirikan as-sholata, ing salat, wa mimma, dan dari sesuatu yang rozaqna, telah memberikan rizki sapa kami telah memberikan rizki, wa mimma, dan dari sesuatu yang rozaqna, kami telah berikan rizki, hum, kepada mereka, yunfiquna, mereka menginfakkan. Walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bima, kepada sesuatu yang, maksud ma di sini adalah kitab, maksudnya adalah kitab yang unzila, telah diturunkan apa ma ilaika, kepadamu Muhammad, wama, dan sesuatu yang unzila, telah diturunkan apa ma, kalau ma di sini adalah kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, min qablika, dari sebelum kamu Muhammad, wabil akhirati, dan kepada akhirat, hum, utawi mereka alladzina tadi itu, yuqinuna, iku mereka meyakini. Jadi yang disebut sebagai orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, lalu mendirikan sholat, kemudian mereka juga berinfak. Kemudian mereka beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, dan kepada akhirat
mereka meyakini. Apa yang janggal di sini menurut pemahaman kita sekarang ini? Kita perhatikan. Di situ di awal ayat 3 ada alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, tetapi ujungnya wabil akhirati hum yuqinun. Perhatikan dengan baik. Di situ sudah ada kata yu'minuna bil ghaib, kemudian diakhiri dengan wabil akhirati hum yuqinun. Padahal akhirat adalah bagian dari ghaib. Mestinya kan begitu. Tetapi kenapa Al-Quran begini? Kenapa Al-Quran mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya, kemudian ujungnya masih wabil akhirati hum yuqinun, seolah-olah akhirat bukan bagian dari al-ghaib. Nah, ini yang saya sebut tadi itu, logika kita harus mapan, kemudian kita harus memiliki perspektif historis yang kuat juga. Kita harus memiliki bacaan sejarah yang meliputi masyarakat Arab pada saat Al-Quran diturunkan. Nah, di sini kita bisa melacak sejarah. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri kita bisa lacak sejarahnya. Kenapa ayatnya demikian ini? Jadi di ayat ini sekali lagi, seolah-olah al-ghaib tidak memasukkan akhirat. Kenapa demikian? Kita lihat sejarahnya. Dan sejarahnya juga ada di dalam Al-Quran. Jadi pada saat Al-Quran diturunkan, Nabi Muhammad menghadapi orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik ini tidak percaya kepada akhirat, tetapi mereka sudah percaya kepada Allah, sudah percaya kepada malaikat. Mereka percaya kepada Allah dan Allah itu adalah ghaib. Malaikat juga ghaib, berarti mereka percaya kepada yang ghaib. Berarti kepercayaan mereka kepada yang ghaib adalah kepercayaan kepada yang masih terbatas sesuai dengan perspektif mereka sendiri. Ini ditunjukkan di dalam surat An-Najm ayat 27. Silahkan langsung dibuka surat An-Najm ayat 27. Di situ dikatakan, innalladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Kalau tentang Allah sudah saya bahas di dalam kajian-kajian sebelumnya, bahwa masyarakat Arab musyrik pada saat itu percaya kepada Allah. Tetapi Allah di situ adalah Allah tertinggi, Tuhan tertinggi, yang masih ada Tuhan-Tuhan yang lain yang mereka sebut sebagai syuraka dan andad. Yang bahasa politiknya adalah Allah memiliki anggota koalisi, juga memiliki oposan-oposan. Nah, mereka juga percaya kepada malaikat. Nah, di sini dikatakan orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada malaikat ternyata tidak percaya kepada akhirat. Ini dia pokok persoalannya. Jadi untuk memahami ayat di awal surat Al-Baqarah ini, kita harus menghubungkannya dengan ayat di juz 27 di surat An-Najm ini, ayat 27. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang la yu'minuna, mereka tidak beriman bil akhirati, kepada akhirat. Khobar inna iku la yusammuna, sungguh mereka menamakan al malaikata ing malaikat, sungguh mereka menamakan malaikat tasmiyatal unsa, dengan nama perempuan. Jadi malaikat-malaikat pada saat itu dinamakan dengan nama-nama perempuan. Nah, kemudian ini juga dikritik oleh Allah. Mereka ini aneh, orang-orang musyrik ini aneh. Mereka nggak mau punya anak perempuan, tetapi mereka memberikan nama-nama perempuan bagi malaikat yang dianggap sebagai anak-anak Allah. Ini kan sangat aneh. Mereka tidak mau anak perempuan, tapi Allah Tuhan tertinggi mereka itu, mereka kasih anak-anak perempuan. Maka kemudian di dalam ayat berikutnya mereka dikritik, wa ma lahum bihi min ilm iyattabi'una illa dzanna wa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a, bahwa yang mereka lakukan itu sesungguhnya hanyalah dugaan-dugaan, hanyalah asumsi-asumsi saja. Dan asumsi-asumsi begitu tanpa adanya firman
itu tidak memberikan kontribusi sedikit pun pada kebenaran. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus punya logika yang baik. Kalau tidak memiliki logika yang baik, maka kita akan gagal memahami Al-Quran. Tadi kita memahami alladzina yu'minuna bil ghaibi. Pada saat itu orang-orang musyrik percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, tetapi mereka tidak percaya kepada akhirat karena mereka tidak percaya kebangkitan kembali. Ayat-ayat yang berbicara tentang itu banyak sekali. Misalnya di surat Al-Jasiyah ayat 24, silakan dibuka lagi. Surat Al-Jasiyah ini ada di juz 25. Wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Waqalu, dan mereka berkata begini, ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ma hiya, tidaklah dia, maksudnya kehidupan ini, itu illa hayatunad dunya, kecuali adalah kehidupan kami ad-dunya, yang di dunia ini. Namutu, kami mati, wa nahya, dan kami hidup, wa ma yuhlikuna, dan tidaklah menghancurkan, membinasakan, maksudnya mematikan, naing kami, illa dahr, kecuali masa. Ad-dahr itu masa. Mereka mati, mereka hidup, pokoknya ya berjalan begitu saja. Diciptakan oleh Allah, tetapi nanti mati hidup, ya sudah begitu saja. Dan nanti tidak ada kebangkitan kembali. Dan itu banyak ya, di dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat yang menyatakan keyakinan mereka itu. Ada juga ya ayat lain yang menegaskan bahwa mereka tidak percaya pada kebangkitan. Misalnya ada di surat Al-An'am ayat 29. Wa qalu in hiya illa hayatunad dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Waqalu, dan mereka berkata, ini orang-orang musyrik berkata, in hiya illa hayatunad dunya, tidaklah dia kecuali kehidupan kami di dunia ini, wa ma nahnu bimab'utsin, dan tidaklah kami akan dibangkitkan. Jadi mereka tidak percaya pada hari kebangkitan. Ada lagi misalnya di surat Al-Mu'minun, mirip ini ayatnya, idenya sama, in hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Tidaklah dia, kehidupan ini maksudnya, kecuali adalah kehidupan kami di dunia, namutu wa nahya, kami mati dan kami hidup, wa ma nahnu bimab'utsin, dan nanti setelah mati lagi itu kami tidak akan dibangkitkan kembali. Nah, ini berulang-ulang ya. Di dalam Al-Quran banyak sekali ungkapan tentang kepercayaan mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti tidak akan membangkitkan mereka. Nah, ini adalah kepercayaan yang salah, maka kemudian diluruskan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, kemudian di ujungnya adalah wabil akhirati hum yuqinun. Ini menjawab di awal ayat, kemudian di ujung ayat berikutnya. Ini bersambung. Kalau kita tidak memiliki perspektif yang logik dan historis tadi, maka kita akan mengalami kesulitan untuk memahami kedua ayat ini. Karena di awal sudah disebut beriman kepada yang gaib, tetapi di ujung ayat yang kedua tadi, dari dua ayat ini maksudnya, kemudian masih disebut wabil akhirati hum yuqinun. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 tadi juga disebutkan tidak hanya beriman kepada yang gaib. Orang-orang yang bertakwa tidak hanya cukup hanya dengan beriman kepada yang gaib, tetapi juga harus mendirikan sholat. Wa yuqimunas sholat. Kenapa di sini disebut dengan as-sholat, mendirikan sholat? Padahal mereka juga telah mendirikan sholat. Orang-orang musyrik itu juga sudah sholat, tetapi sholatnya beda. Misalnya, silahkan dibuka lagi. Ada ayat, wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Misalnya di surat
Al-Anfal ayat 35. Silahkan langsung dibuka. Wa makana dan tidak ada. Apa yang tidak ada? Sholatuhum sholat mereka indal baiti di sisi Baitullah illa mukaan, kecuali bersiul-siul watas dia dan bertepuk tangan. Jadi mereka juga sholat, cuma tata caranya beda. Ini adalah sholat mereka. Nah, sholat ini sudah kita bahas ya. Sholat ini juga dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, mereka sudah sholat. Tetapi tata cara sholat mereka berbeda, termasuk waktunya. Maka yang dimaksudkan as-sholah di sini adalah as-sholah yang sangat spesifik. Jadi wa yuqimunas sholah itu adalah sholat yang tata caranya sudah ditentukan, termasuk diantaranya adalah waktunya. Kalau sebelumnya, waktunya berbeda dengan yang diberikan oleh Al-Quran. Misalnya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Fa'idha qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Fa'idat maknantum fa'aqimus sholah innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Langsung di ujungnya saja, innas sholata sesungguhnya sholat. Silahkan pastikan buka surat An-Nisa ayat 103 agar betul-betul kita bisa memahami ayat ini dengan benar. Beragama tidak sekedar katanya-katanya dan kemudian karena kata seseorang kita meyakini orang itu betul-betul sangat kuat. Kemudian kalau ada orang lain yang mengatakan yang berbeda, kemudian kita anggap sesat. Ini tidak baik untuk persatuan dan kemajuan umat kita. Justru yang begini inilah yang akan menyebabkan umat ini makin tertinggal jauh. Innas sholata, sesungguhnya sholat, khobar inna iku kanat ada apa sholat, alal mu'minina atas orang-orang yang beriman. Makanya tadi disebut al-muttaqin. Al-muttaqin itu pasti orang beriman. Hudal lil muttaqin. Maka tadi disebut alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu kriterianya. Kanat alal mu'minina ada iku kitaban ketetapan. Kitab itu berasal dari kata kataba. Kataba artinya menetapkan. Maka kitab di sini kita artikan sebagai ketetapan, bukan kitab ini buku ini bukan, tetapi kitaban ketetapan mauqutan yang ditentukan waktunya. Jadi sholat ini adalah ketetapan Allah yang telah ditentukan waktunya, maka kriterianya harus jelas. Sholat subuh ada waktunya sendiri, sholat duhur ada waktunya di siang hari, kemudian sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Inilah perbedaan antara sholat yang ditetapkan kepada orang-orang yang beriman dengan sholat yang sebelumnya. Menghadapnya pun juga sudah berubah. Yang awalnya menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian diubah menjadi menghadap ke Baitullah di Makkah. Jadi terjadi perubahan-perubahan dan tadi ini ketentuan begini ini dengan definisi sholat yang spesifik tentu saja harus mengikuti. Jadi kalau tidak sesuai dengan ketentuan yang spesifik yang diberikan oleh Al-Quran, diberikan oleh hadis Nabi Muhammad, maka tidak bisa disebut sebagai sholat sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada dua. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kenapa ada yang ketiga ini? Wa mimma dan dari sesuatu yang rizki, yang maksudnya rozakna kami telah memberikan rizki hum kepada mereka, yunfiquna mereka menginfakkan. Kenapa orang-orang yang beriman diidentifikasi dengan memberikan harta mereka, sebagian harta mereka kepada orang-orang yang miskin ini? Kenapa? Karena orang-orang kafir pada saat itu adalah orang-orang yang diidentifikasi sebagai orang-orang yang pelit. Walaupun memang ada orang-orang yang sangat dermawan. Pada saat itu kedermawanan merupakan salah satu ciri masyarakat Arab. Tetapi ketika Al-Quran ini diturunkan, ada juga orang-orang musyrik ini yang pelitnya minta ampun. Maka kemudian
Al-Quran mau memastikan bahwa orang Islam, orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak pelit begitu itu. Orang yang beriman adalah orang-orang yang berani untuk menginfakkan harta mereka dengan cara memberikan sebagian harta mereka kepada orang-orang yang tidak beruntung. Sikap mereka yang pelit itu juga diungkap oleh Al-Quran. Misalnya di dalam surat Yasin. Ini terkenal karena sering dibaca ini. Misalnya di surat Yasin ayat 47. Silahkan langsung dibuka. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladzina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Ini sangat berhubungan sekali. Bahkan kalimatnya pun mirip. Wa idza qila, dan apabila dikatakan lahum kepada mereka, orang-orang musyrik ini, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Musyrik adalah salah satu kriteria kafir. Kalau di dalam surat Al-Bayyinah dikatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi orang musyrik pasti kafir. Nah, ini dikatakan wa idza qila lahum kepada mereka, ya, apabila dikatakan kepada mereka, apa yang dikatakan? Anfiqu mimma razaqakumullah. Anfiqu, kalian infakkanlah mimma dari rizki yang rozaqo telah memberikan rizki kum kepada kalian. Allahu Allah. Kalian infakkanlah dari apa yang Allah telah berikan rizki kepada kalian. Ketika dikatakan begitu itu, maka mereka mengatakan, qala, maka berkata, siapa yang berkata? Alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Lilladzina, kepada orang-orang yang amanu, mereka beriman. Mereka mengatakan begini, mengatakan anut'imu mallau yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Anut'imu, apakah kami harus memberikan makan man kepada orang yang lau yasha'u, seandainya menginginkan. Siapa yang menginginkan? Allahu Allah. At'ama, maka dia akan memberikan makan kepada man. Apakah kami harus memberikan makan kepada orang yang jika Allah menginginkannya, maka Allah akan memberikan makan? Nah, ini kan pelit sekali. Alasannya adalah, kalau Allah mau memberikan makan kan diberi makan, ngapain harus saya? Kira-kira begitu. In antum illa fi dhalalim mubin. Tidaklah kalian kecuali di dalam kesesatan yang nyata. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul pelit sekali. Dalam konteks tertentu mereka menjadi seorang yang dermawan. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan. Kepentingan mereka adalah untuk mendapatkan kekuasaan kultural pada saat itu. Mendapatkan kehormatan. Sehingga mereka dianggap sebagai orang yang posisinya tinggi, statusnya tinggi. Jadi mereka punya kepentingan yang bersifat duniawi. Nah, tetapi di sini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka tidak hanya beriman kepada yang gaib, tidak hanya melakukan sholat, tetapi juga melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, yang berhubungan dengan orang lain. Kalau tadi berkaitan dengan Allah yang gaib, kemudian mendirikan sholat, tetapi kemudian harus ada wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini adalah yang disebut dalam teori-teori sosial profetik, namanya adalah kesalehan sosial. Jadi kita ini tidak cukup hanya dengan kesalehan individual, tetapi juga harus memiliki kesalehan sosial. Kemudian walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman bima, kepada sesuatu yang unzila, telah diturunkan apa ma ilaika, kepadamu. Jadi orang yang beriman harus beriman kepada Al-Quran. Tidak bisa orang yang sudah beriman kepada kitab-kitab sebelumnya tapi tidak beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, atau sebenarnya sama saja dengan tidak percaya kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nggak bisa juga, walaupun percaya kepada Nabi Adam sampai Nabi Musa,
tetapi tidak percaya kepada Nabi Isa, nggak bisa disebut sebagai orang yang beriman. Itu bisa dilihat tuh kriteria begitu di halaman pertama juz 6. Silahkan. Surat An-Nisa masih. Kemudian juga sebaliknya. Wama unzila min qablik. Wama dan kitab-kitab yang unzila telah diturunkan apa ma min qablika sebelummu. Jadi tidak cukup juga beriman hanya kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi tidak mau beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kenapa demikian? Karena Islam ini, pernah saya sampaikan di dalam kajian yang lain, sesungguhnya adalah kontinuitas dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja Al-Quran, Rasulullah, ini adalah tolak ukur kebenaran yang melakukan koreksi jika terjadi kesalahan. Kemudian Rasulullah juga menjadi penyempurna. Al-Quran ini adalah penyempurna ajaran-ajaran agama sebelumnya. Jadi di samping Islam ini atau Al-Quran, hadis Nabi ini adalah pembenar, musaddiq. Jadi membenarkan agama-agama sebelumnya. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad disebut sebagai agama-agama yang mulia itu, termasuk Yahudi dan Nasrani. Itu disebut sebagai agama-agama yang mulia. Makanya kita harus memahami hadis Nabi Muhammad innama bu'istu liutammima makarimal akhlak itu dengan tepat. Saya mengartikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak dengan sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan agama-agama yang mulia. Makarim itu artinya adalah mulia, bentuknya jamak. Al-akhlak di situ berasal dari kata khuluq, khuluq berasal dari kata kholako. Nah, akhlak itu dibentuk dari mana? Dari agama. Maka akhlak di situ artinya juga agama, dan di dalam Al-Qur'an juga ada. Fala yughayyirunna khalqallah. Itu khalqallah di situ diartikan dengan agama Allah. Karena agama ini diciptakan oleh Allah, dikonstruksi oleh Allah. Jadi itu adalah konstruksi, sebagaimana akhlak itu adalah konstruksi. Itu adalah sesuatu yang kita buat-buat sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang buat-buat siapa? Yang membuat-buat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu orang-orang sebelum Islam boleh menikah dengan perempuan yang jumlahnya tak terbatas. Tetapi setelah Nabi Muhammad datang melalui proses sosial politik tertentu, maka kemudian kita tidak boleh menikah dengan tak terbatas itu, dibatasi. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Cuma 4 aja maksimal. Nah, berarti kan diubah itu. Syariatnya berubah. Itu berarti akhlaknya berubah gitu jadinya. Nah, Nabi Muhammad ini diutus hanya untuk menyempurnakan agama-agama yang mulia, Yahudi, Nasrani. Bukan menyempurnakan akhlak, bukan. Akhlak ini apa? Kemudian dipahami. Walaupun tidak beragama Islam tetapi akhlaknya baik, bukan begitu maksudnya, ya. Nah, ini memahami harus betul-betul komprehensif. Jadi ini walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, kemudian tadi di ujungnya adalah wabil akhirati hum yuqinun. Dan kepada akhirat mereka yakin. Yakin di sini kita artikan relatif sama dengan yu'minuna. Iman, yakin itu adalah sinonim. Tentu saja nanti kalau kita bahas nanti ada kita temukan perbedaannya. Tetapi dalam konteks ini bisa dikatakan berhimpitan maknanya. Kenapa? Karena tadi konteksnya orang-orang Arab pada saat itu, orang-orang musyrik pada saat itu sudah percaya kepada Allah, sudah percaya kepada malaikat, tetapi kepercayaan mereka berbeda. Mereka percaya kepada Allah sebagai Tuhan tertinggi, percaya kepada malaikat sebagai anak-anak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak percaya kepada akhirat. Maka kemudian konstruksinya diubah oleh Nabi Muhammad melalui ayat-ayat di dalam Al-Quran. Misalnya yang tadinya mereka percaya kepada Allah tetapi juga percaya kepada yang lain, kemudian ditegasin dengan
Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mereka yang tadinya percaya kepada malaikat sebagai anak-anak Allah, kemudian dikritik habis. Mereka yang tadinya tidak percaya kepada akhirat, kemudian selalu diberikan perspektif bahwa nanti akan ada akhirat. Dimulai dari nanti akan terjadi kiamat, kemudian akan ada akhirat, dan di akhirat itulah mereka akan dibangkitkan kembali. Orang-orang yang di dunia beriman dan beramal soleh akan dibalas dengan surga, sedangkan orang-orang yang tidak beriman, walaupun mereka berbuat baik, maka amal mereka akan terhapus dan tidak ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tempat mereka adalah neraka. Itu bisa dilihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.